Bab 496, Paket Teratas. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yu mengangguk dan berkata, tahu sedikit. Lukisannya biasa saja. Ketika Sun Qiang mendengar kata-kata itu, dia mengungkapkan ekspresi kekagumannya, berkata, secara umum, tidak apa-apa. Tapi Zhang Yu, kamu benar-benar cukup bagus, kamu bahkan tahu cara menggambar. Minatnya benar-benar cukup luas. Lu Xuan dan Deng Xiaoyu juga mengungkapkan kekaguman mereka ketika mereka mendengar kata-kata itu. Meskipun belum diketahui bagaimana Zhang Yu menggambar, tetapi dibandingkan dengan tingkat lukisan di mana botol kurang dari setengah botol yang menjuntai, tingkat kaligrafi Zhang Yu sudah cukup untuk membuang 100 jalan sendiri. Zhang Yu tersenyum dan berkata, sebenarnya, itu bukan hal yang hebat. Aku hanya tahu sedikit tentang bulu. Mungkin tidak dapat bertahan hidup di babak pertama permainan. Sun Qiang berkata sambil tersenyum, dan berkata, sama-sama. Kamu memiliki tingkat kaligrafi yang tinggi, dan kamu juga tahu melukis. Sederhananya adalah melukis dan kaligrafi klasik. Sayang sekali aku akan lulus, kalau tidak aku harus benar-benar menghabiskan waktu denganmu belajar keras. Kamu dapat memperkaya diri sendiri secara pribadi. Petik 2. Zhang Yu belum berbicara. Xuan Lu tertawa pada awalnya, saya pikir Presiden Sui iri dengan tingkat kaligrafi Wakil Presiden Zhang. Tulis saja beberapa kata dan jual seharga $500.000. Saya pikir Wakil Presiden Zhang tidak akan melakukan apapun di masa depan tidak perlu melakukannya. Pulanglah dan hiduplah dengan orang terkaya dengan menjual kata-kata. Petik 2. Hehehehehe. Deng Xiaoyu tertawa saat mendengarnya. Sun Qiang juga tertawa, jika aku memiliki 5 poin seperti Zhang Yu, bahkan level 3 poin pun tidak akan berhasil. Jangan katakan kapan kata-kataku bisa laku seharga 500.000, bisa laku seharga 50.000, apalagi yang harus kuambil. Universitas, hanya menulis beberapa kata saja sudah cukup untuk menjadi lezat dan pedas. Hahaha. Beberapa orang di sekitar tersenyum pada saat yang sama. Tim dari sekolah menengah atas Beitong juga berkumpul saat ini. Tentu saja, topiknya juga hanya kompetisi kaligrafi yang baru saja berakhir. Aku tidak menyangka Zhang Yu dari sekolah menengah pertama begitu hebat. Kompetisi kaligrafi memenangkan hadiah pertama, dan karyanya dipilih sebagai karya terbaik di antara penonton. Bahkan lebih baik daripada yang ditulis oleh orang dewasa. Apa yang aneh tentang ini? Karya seseorang terjual 500.000 di tempat. Jika karya semacam ini bukan karya terbaik, lalu karya macam apa itu? Begitu juga, Hao Cheng's mendengar sedikit kekesalan saat ini, karena sekarang dia hanya merasa sedikit marah ketika mendengar Zhang Yu baik. Orang ini tidak hanya memenangkan 4 harta karun teratas dalam pelajaran, tetapi juga meminta dirinya untuk membelikannya soda, yang merupakan hal yang memalukan baginya. Hao Cheng's teringat dengan ekspresi kesal ini, jangan terlalu serius menanggapi anak itu. Dia benar-benar beruntung, hanya ada seorang kakek tua di antara para juri. Jangan bilang 50 lain kali. 10.000, kurasa 50 yuan pun tidak sepadan. Wei Xiaozhen mendengar Hao Cheng's mengatakan bahwa kakeknya adalah seorang tiran tua setempat, dan tentu saja mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak ingin ada yang tahu tentang keluarganya. Dan orang-orang di sekitar sekolah menengah atas Beitong mendengar ini dengan mata sedikit membelalak. Meskipun mereka juga tahu mengapa Hao Cheng's tidak menyenangkan Zhang Yu, karena satu set 4 ruang belajar kelas atas dimenangkan oleh orang lain, tentu saja, dia sangat marah. Tetapi untuk mengatakan bahwa karyanya hanya bernilai 50 yuan, itu terlalu bodoh untuk pasar. Belum lagi kakek tua hakim yang kaya, bahkan jika dia $50, dia akan bersedia membayarnya. Karena karya orang lain di masa depan kemungkinan akan meningkat nilainya hingga ratusan kali lipat, siapa yang tidak membeli dan siapa yang tidak bodoh. Tentu saja, semua orang tidak tertarik membicarakan hal ini dengan Hao Cheng's, agar tidak membuatnya kesal. Wei Xiaozhen menyela topik pembicaraan dan berkata, baiklah. Mengenai seberapa berharganya karya orang lain, itu urusan orang lain. Saya pikir kita akan lebih bersemangat untuk mengikuti lomba menggambar berikutnya. Dalam satu putaran lomba kaligrafi, sekolah kita benar-benar berprestasi. Saya harap kita akan terus maju dalam lomba menggambar berikutnya. Setelah itu, saya melihat sekeliling dan menemukan Zhang Yufei,
dan berkata, Yu Fei. Lomba menggambar ini, terserah kamu untuk mendapatkan nilai terbaik di sekolah. Ayo, Zhang Yufei mengangguk dan berkata, tenang saja, Wakil Presiden. Tapi jangan hanya mengatakan bahwa itu semua salahku. Wakil Presiden juga ahli dalam kaligrafi dan melukis, mari kita bekerja sama. Wei Xiaozhen tertawa, tentu saja saya akan bekerja keras. Saya harap kita bisa mendapatkan hadiah pertama dalam lomba melukis kali ini, dan kita tidak bisa lagi membiarkan sekolah menengah pertama menginjaknya lagi. Hao Cheng's mengangguk dan berkata, iya, saya yakin SMP pertama tidak akan seberuntung itu kali ini. Lomba menggambar bukan kaligrafi, kali ini pasti dunia SMA Beitong kita. Saya tidak setuju dengan ini. Anak laki-laki yang melukis dengan sangat baik di SMP pertama baru saja ditangkap karena dia diam-diam menembak bagian bawah rok seseorang. Sekarang saya khawatir mereka tidak punya naga dan berada dalam kekacauan. Seorang kontestan yang juga berpartisipasi dalam lomba menggambar tertawa. Bagaimana kamu tahu? Hao Cheng's mendengar ekspresi gembira di wajahnya. Aku kenal anak itu. Dia salah satu orang yang bisa disebut rumah lukis lapangan. Terakhir kali kita bertukar rumah lukis dengan rumah lukis mereka, aku melihat anak itu melukis. Kali ini tanpa dia di sekolah menengah pertama, tidak ada seorang pun yang menjadi lawan Yu Fei dan wakil ketua sama sekali. Aku melihat bahwa kejuaraan itu pasti ada di kantong sekolah menengah Beitong kita. Hebat, kata Hao Cheng's dengan ekspresi gembira di wajahnya. Kali ini kita harus malu. Biarkan sekolah menengah pertama tahu bahwa sekolah menengah Beitong kita adalah sekolah yang paling komprehensif. Sebuah kelompok dari sekolah menengah lampiran Beitong mendengar ini, dan momentum keseluruhan meningkat lagi, karena proyek telah diubah kali ini. Tidak peduli seberapa bagus kaligrafi Zhang Yu, itu akan luar biasa, dan itu tidak akan digunakan dalam kompetisi melukis. Ketika sekolah menengah lampiran Beitong membuat hit besar, itu datang lagi. Ketika semua orang di lapangan mengobrol, tempat kompetisi melukis di lapangan secara resmi diselesaikan. Pembawa acara kemudian mengumumkan penerimaan resmi para pemain. Zhang Yu juga berharap untuk memperbarui semangatnya dan Lu Xuan serta Deng Xiaoyu memasuki kompetisi melukis. Tidak, Zhang Yu akan berpartisipasi lagi. Tiba-tiba seseorang terkejut di SMA Beitong. Rombongan dari SMP Beitong Atahmen belum memasuki tempat pada saat ini, dan Wen Yan melihat Zhang Yu yang sudah memasuki tempat bersama-sama. Adegan ini membuat mereka bertanya-tanya apa yang harus dikatakan. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Hao Cheng's berkata dengan ekspresi gelisah, saya pikir hanya ada sedikit orang di SMP pertama. Karena beberapa orang pensiun, mereka membutuhkan seseorang untuk bermain di atas kelompok. Bisakah hal-hal seperti itu menjadi yang teratas? Bukankah semua permainan itu nama sebenarnya? Itu benar. Bagaimana jika yang teratas memiliki hasil? Itu tidak cukup. Tidak, saya tidak bisa melihatnya. Apa yang tidak mungkin? Hao Cheng's berkata dengan tidak senang, berkata, anak itu pasti yang teratas. Saya akan pergi dan melaporkannya sekarang. Cukup, Wei Xiaozhen menyela Hao Cheng's, yang hendak pergi, dan berkata, Hao Cheng's, kamu tidak menggunakan otakmu untuk melakukan apapun. Zhang Yu baru saja memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi kaligrafi. Jika dia bisa berhasil, bisakah staf panitia penyelenggara menjadi buta? Tidak dapat mengingat orang lain, tidak dapat mengingat bahwa dia adalah Zhang Yu. Petik 2. Aku. Hao Cheng's mendengar kata-kata Wei Xiao segera seperti terong beku. Dia sekarang merenung, Wei Xiaozhen memang mengatakan demikian. Jika Zhang Yu tidak tahu apa yang dia lakukan dalam kompetisi kaligrafi, yang lain mungkin tidak ingat siapa dia. Tetapi orang itu baru saja memenangkan kejuaraan dan menjual 500.000 di tempat. Sekarang bahkan orang bodoh itu mengingatnya mati. Tidak ada kemungkinan tas teratas. Sekarang sepertinya orang itu benar-benar mendaftar untuk kompetisi kelompok melukis. Akan menyenangkan untuk mengetahui bahwa saya juga akan mendaftar. Bahkan jika gambarnya tidak bagus, saya bisa naik dan menggambar. Bagi Hao Cheng's, sekarang lebih baik bagi siapapun untuk turun daripada Zhang Yu. Wei Xiaozhen melihat Hao Cheng's berhenti berbicara. Tentu saja, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, oke. Sebenarnya, tidak peduli siapa yang datang ke kompetisi. Bagi sekolah menengah Beitong kita, itu bukan masalah besar. Jika kita takut orang lain untuk berpartisipasi,
maka kita harus jangan membandingkannya. Ayo, bahkan jika ada yang datang, kita tidak takut. Setelah itu, yang pertama masuk ke lapangan. Tentu saja, kata-kata Wei Xiao benar-benar menyemangati sekelompok siswa di sekolah menengah Beitong. Bagaimana dengan partisipasi Zhang Yulai dalam kompetisi melukis? Kaligrafi memang bagus, tetapi bukan berarti lukisan orang itu bagus. Kelompok Beitong memikirkan hal ini, menyesuaikan emosi mereka, dan mengikuti Wei Xiaozhen ke lapangan permainan. Zhang Yu memasuki lapangan lagi, dan semua orang di sekitarnya secara alami melihatnya, dan diskusi tentu saja. Sebenarnya, bukan masalah besar untuk meletakkannya pada orang kebanyakan. Tidak lebih dari itu seseorang dapat menulis beberapa kata bagus dan menggambar. Tetapi Zhang Yu berbeda, karena dia baru saja memenangkan kompetisi kaligrafi, dan karyanya terjual 500.000 di tempat. Untuk mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara momen, sekarang secara alami menjadi inti dari pandangan semua orang kemanapun dia pergi. Kepala Sekolah Ning, saya tidak menyangka Zhang Yu dari sekolah Anda keluar lagi kali ini. Dia benar-benar komprehensif. Saya tidak tahu lukisannya, bagaimana? Seorang kepala sekolah di area VIP bertanya. Tentu saja, Ning Qin tidak tahu bahwa Zhang Yu harus berpartisipasi dalam babak ini, dan dia tidak tahu persis apa yang telah terjadi. Tetapi sekarang ketika orang lain bertanya, mereka tidak bisa berpura-pura tidak mendengar. Saya harus menghadapinya, lukisan Zhang Yu. Seharusnya tidak apa-apa. Kata-kata Ning Qin tidak berani mengatakan terlalu banyak. Jika level Zhang Yu normal, dia meniup untuk waktu yang lama, dan akhirnya bukankah itu memalukan? Han Kai berkata pada dirinya sendiri, lukisan yang bagus itu bagus, dan lukisan umumnya buruk. Oke, apa artinya? Berbicara sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Han Kai berkata pada dirinya sendiri, meskipun dia tidak menyebutkan namanya, tetapi dia duduk di sebelah Ning Qin, dan dia tidak perlu mengatakan apa pun kepada siapapun. Ketika Ning Qin mendengar kata-kata ini, wajahnya secara alami menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan, dan berkata, apakah kata-kata Presiden Han sangat menggembirakan? Saya tidak tahu seberapa bagus siswa di sekolah Anda melukis. Jika Anda memiliki seorang master, Anda dapat memberikannya kepada kami. Buatlah lebih cerah terlebih dahulu dan ketahui siapa yang ingin Anda kagumi. Han Kai tersenyum percaya diri dan berkata, kompetisi menggambar bukanlah kaligrafi. Sekolah kami berani mengatakan yang kedua, tetapi tidak ada yang berani mengatakan yang pertama. Tahun lalu, kami memiliki kelas mahasiswa cantik yang diterima di kota Zonghai, yang lebih banyak dari sekolah kami. Jadi seni, itu selalu menjadi kelebihan kami di sekolah menengah Beitong. Dalam kompetisi melukis ini, Presiden Han berpikir bahwa juaranya bukan kontestan Anda. Ning Qindao, tentu saja, Han Kai berkata dengan percaya diri, Tuan Zhang Yufei dari sekolah kami. Dia pernah memenangkan hadiah ketiga dalam kompetisi menggambar pemuda provinsi. Kompetisi tingkat kota ini tidak ada artinya baginya. Ning Qin mendengarkan kesombongan Han Kai, dan diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Saya tidak menyangka bahwa orang yang begitu kuat tersembunyi di pemain di lampiran Beitong. Sekarang tampaknya dalam kompetisi melukis berikutnya, lampiran Beitong ada asterisk untuk kembali ke permainan. Meskipun Zhang Yuneng memenangkan tempat pertama dalam kompetisi kaligrafi, dia sangat terkejut, dan memanfaatkan kesempatan yang sulit untuk menginjak Han Kai. Bagaimanapun, Zhang Yu bukanlah peri, dan tidak mungkin melakukan segalanya. Anak yang melukis yang terbaik di sekolahnya telah pensiun karena huliganisme dan tembakan diam-diam. Sekarang tampaknya Han Kai akan kembali. Sayangnya, Ning Qin berpikir ini agak membosankan, dan tidak mudah baginya untuk menunggu kesempatan. Dia menekan Han Kai di depan rekan-rekannya di bidang pendidikan, tetapi itu tidak berlangsung lama, itu segera berakhir, dan sangat membosankan untuk memikirkannya. Han Kai mungkin merasa bahwa kesempatan untuk kembali telah tiba, tetapi emosinya telah sedikit berubah. Jika sekolahnya dapat kembali ke tempat pertama dalam kompetisi menggambar, maka dia dan Ning Qin akan memiliki keuntungan yang sama. Ditambah dengan penghargaan kelompok, sekolah saya masih harus pergi ke sekolah menengah pertama. Ketika saat itu tiba, Anda harus belajar beberapa kata dari Ning Qin, sehingga ketika Anda bangga, Anda akan menemukan Lao Su tidak senang. Saya sangat dendam. Kompetisi di lapangan telah resmi dimulai.
Tidak ada batasan pada kategori atau pokok bahasan kompetisi melukis. Pada dasarnya, pembawa acara mengatakan bahwa setelah kompetisi dimulai, semua orang mulai menggambar. Tidak ada batasan pada kontestan, jadi penggunaan teknik melukis secara alami beragam. Tidak peduli apakah Anda melukis dengan guas, cat air, minyak, atau lukisan Cina, tidak ada yang peduli, selama Anda dapat melukis dengan baik. Banyak pemain mengeluarkan ponsel mereka saat ini, memanggil gambar, dan mengikuti gambar tersebut. Zhang Yujian juga memulai kompetisi, dan pemain lain juga mulai menggambar. Aku membolak-balik tasku dan melihat set cat air yang dikirim Kaidong, juga satu set pensil warna yang awalnya ada di dalam tas. Zhang Yu memikirkannya dan membalik tas itu lagi. Pada akhirnya, dia tidak mengeluarkan cat air, tetapi mengeluarkan pensil warna terlebih dahulu. Ini adalah satu set 24 pensil warna. Jika tidak banyak warna, itu dibuat di Tiongkok. Setelah Zhang Yu meletakkan pensilnya, dia mengeluarkan selembar kertas lain dan meletakkannya dengan rapi sebelum dia mulai menggambar. Adegan itu sangat sunyi. Lukisan itu sebenarnya jauh lebih bagus daripada menulis. Itu pasti tidak akan terlihat seperti kompetisi kaligrafi. Situasinya, pemain yang menulis dengan cepat melakukannya dengan cepat. Karena melukis membutuhkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan, untuk membayangkan, dan bahkan untuk mengendap, waktu untuk melukis dengan tangan akan lebih lama, jadi tidak ada situasi di mana pemain telah menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Semua orang bekerja dengan lambat, karena waktu masih cukup. Zhang Yu memegang pensil, membalik-balik kertas, perhatiannya sangat terkonsentrasi. Permainan telah berlangsung sekitar separuh waktu, dan sudah ada pemain di lapangan yang telah menyelesaikan pekerjaan mereka dan menulis nama mereka, siap berbaris untuk dinilai oleh juri. Wei Xiaozhen menulis patung dada karakter, yang mungkin lebih lama dari biasanya dia berlatih. Bagaimanapun, dia sekarang berpartisipasi. Tentu saja, Wei Xiaozhen akan membuat dirinya lebih serius dan mencoba yang terbaik untuk memberikan lebih banyak upaya pada banyak detail, karena hanya dengan cara ini dia dapat mencapai hasil yang memuaskan. Seorang gadis juga menyelesaikan pekerjaannya, tetapi melewati sisi Wei Xiaozhen, dan memberikan pandangan refleks terkondisi, berseru, "Ya, kakak, lukisanmu juga bagus. Aku baru saja melihat beberapa orang, dan salah satunya tidak ada yang menyapa." Petik 2. Wei Xiaozhen mendengar bahwa dia menatap gadis itu. Tentu saja, dia juga melihat lukisannya. Itu adalah lukisan guas, tetapi lukisannya biasa saja. Gadis itu melihat Wei Xiao benar-benar melihat lukisannya, dan dia menerima lukisan itu dengan canggung. Dengan wajah merah, dia berkata, "Aku menggambar terlalu buruk, dan adikku tidak selevel denganku." Wei Xiaozhen tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, lukisanmu juga sangat bagus. Tidak perlu malu." Gadis itu berkata dengan malu, "Jangan menghiburku. Aku tahu levelku. Jika ibuku memaksaku untuk datang, dan mengatakan bahwa bahkan melatih keberanian, bagaimana mungkin aku berani ikut serta?" "Ngomong-ngomong, adik, sudah berapa lama kamu belajar?" Wei Xiaozhen berkata, 4 atau 5 tahun. Gadis itu berkata dengan ekspresi terkejut, "Kamu telah melukis dengan sangat baik dalam 4 atau 5 tahun. Aku juga telah belajar selama 4 atau 5 tahun. Itu tidak ada bandingannya denganmu. Kamu benar-benar jenius. Benar-benar jenius." Wei Xiaozhen tersenyum. "Rekan-rekan kita adalah jenius. Aku jauh lebih buruk darinya. Yang mana temanmu?" Gadis itu berkata dengan heran. "Pergi, aku akan membawamu menemuinya untuk melihat apakah dia sudah selesai melukis." Setelah selesai, Wei Xiaozhen mengemasi barang-barangnya, mengambil lukisan, dan pergi ke arah Zhang Yufei. Keduanya datang ke sisi Zhang Yufei bersama-sama. Zhang Yufei belum selesai melukis. Rasanya seperti seseorang datang dan mendongak. Melihat Wei Xiaozhen, dia tentu saja tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa dan terus menyelesaikan pekerjaannya. Gadis itu melihat hasil karya Zhang Yufei, tentu saja, dengan ekspresi terkejut. Karena dia takut mengganggu lukisan Zhang Yufei, dia menarik telinga Wei Xiaozhen dan berkata, "Temanmu melukis dengan sangat indah. Dia sangat bagus." Wei Xiaozhen tersenyum, pada saat yang sama mengangkat tangannya dan mengangkat jarinya, membuat bentuk mulut yang tenang. Kedua orang itu berdiri di samping Zhang Yufei dengan cara ini, mengawasinya menyelesaikan pekerjaannya. Setelah menyelesaikan pewarnaan terakhir, Zhang Yufei merasa lega,
menegakkan tubuhnya, dan menatap Wei Xiaozhen. Wei Xiaozhen, aku tidak menyangka kamu melukis dengan sangat cepat. Coba kulihat, bagaimana dengan lukisannya? Aku tidak merepotkan sepertimu. Secara alami cepat, Wei Xiaozhen berbicara, dan meletakkan karyanya di meja Zhang Yufei. Zhang Yufei melirik, lalu tersenyum, bagus sekali. Jika kamu menambahkan sedikit warna, efek tiga dimensinya akan lebih kuat. Mewarnai masih menjadi kekuranganku. Kita perlu belajar lebih banyak. Wei Xiaozhen kembali fokus pada karya Zhang Yufei sambil berbicara, mengagumi pada saat yang sama, Zhang Yufei. Kamu menggambar dengan sangat baik. Kamu tidak menyalahkan provinsi hadiah ketiga dalam kompetisi menggambar. Aku melihat bahwa tidak ada masalah dalam penerimaanmu di Yang Mei tahun ini. Zhang Yufei berkata, aku telah lulus jurusan. Itu budaya. Aku memiliki kekurangan. Aku harap aku tidak menahan diri. Aku tidak ingin melanjutkan kelas. Jurusan sudah lulus, apa kelas budayanya? Wei Xiaozhen mendengar ini dengan agak tidak setuju. Zhang Yufei tersenyum dan berkata, semua orang menganggapmu sejenius dirimu. Ngomong-ngomong, kamu hanya belum melihat karya orang lain, apakah kamu melukisnya dengan baik? Aku tidak melihatnya. Wei Xiaozhen berkata, aku akan ke sini setelah kamu selesai menggambar. Sebenarnya, tidak ada gunanya melihatnya. Sekarang sepertinya tidak ada seorang pun di sini yang lebih baik darimu. Ya, saudari, apa yang kamu gambar benar-benar bagus. Aku tidak tahu kapan aku akan mencapai levelmu, sebenarnya, aku benar-benar ingin pergi ke Yang Mei. Tetapi sekarang sepertinya aku jauh lebih buruk. Bagaimanapun, Yang Mei berkata dengan sangat puas bahwa bagaimanapun juga, reputasi Yang Mei benar-benar tinggi. Secara umum, selalu ada banyak orang yang ingin pergi, tetapi sedikit orang yang bisa masuk, dan mereka yang dapat mencapai kursus profesional dan budaya yang luar biasa adalah orang miskin. Zhang Yufei tertawa dan berkata, tidak masalah. Selama kamu mau bekerja keras, kamu akan berhasil cepat atau lambat. Setelah itu, aku melihat ke arah Wei Xiaozhen dan berkata, ayo. Ayo antri. Wei Xiaozhen mengangguk. Zhang Yufei hanya mengemasi barang-barang, dan beberapa orang berjalan bersama menuju antrean. Setelah beberapa orang berjalan maju, Zhang Yufei tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Wei Xiaozhen berhenti, menatap Zhang Yufei, dan pada saat yang sama menunjukkan ekspresi aneh. Zhang Yufei menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat arah. Wei Xiaozhen melihat ke arah itu, dan melihat beberapa orang berdiri di sana, menyaksikan seseorang menggambar. Dan yang membuatnya tampak adalah bahwa penonton itu adalah Zhang Yu. Zhang Yufei mendatangi Wei Xiaozhen dan berbisik, pergi. Ayo kita pergi dan lihat bagaimana orang itu menggambar. Tidak perlu. Wei Xiaozhen mengerutkan kening. Kenali dirimu sendiri dan kenali satu sama lain. Zhang Yufei mengatakan ini dengan sengaja, apakah kamu tidak penasaran? Wei Xiaozhen mendengar itu dan menggigit bibirnya. Sejujurnya, dia benar-benar tidak tahan dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Keduanya menoleh ke posisi Zhang Yu. Gadis-gadis di sekitar keduanya, ketika mereka melihat bahwa mereka telah mengubah arah, juga menunjukkan momen kesendirian, dan mengikuti mereka untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Wei Xiaozhen dan Zhang Yufei datang ke sisi Zhang Yu. Di sisi Zhang Yu sudah berdiri beberapa orang sekarang, dan tidak lagi terasa bahwa seseorang akan bergabung dengannya. Setelah Wei Xiaozhen dan Zhang Yufei mendekat, refleksi kondisional pertama-tama mengalihkan pandangan mereka ke lukisan Zhang Yu, tidak melihatnya. Ekspresi terkejut. Ekspresi keduanya terkejut. Sungguh lelucon. Bagaimana orang ini bisa menggambar dengan sangat baik. Wei Xiaozhen dan Zhang Yufei tercengang, karena lukisan yang hampir sempurna menjadi semakin penuh di atas kertas dari waktu ke waktu. Lingkungan sekitar menjadi sunyi, karena semua orang di sekitarnya sangat terkejut dengan karya Zhang Yu yang dilebih-lebihkan. Zhang Yufei memperhatikan sejenak, lalu berbisik di telinga Wei Xiaozhen, orang ini tidak menggunakan pensil untuk menggambar garis besar naskah, itu terlalu kuat. Wei Xiaozhen tentu saja juga memiliki masalah ini, dan tentu saja dia terkejut. Kita harus tahu bahwa lukisan Zhang Yu adalah gambar pensil warna, yang juga dapat disebut lukisan tangan realistis dalam arti profesional. Wei Xiaozhen sekarang sedang berlatih menulis. Tentu saja, dia tahu gaya melukis realistik, yang juga merupakan gaya melukis yang luar biasa. Namun,
Ada juga tempat yang agak merepotkan untuk karya-karya realistik, yang memakan waktu. Meskipun dalam lomba menggambar, panitia penyelenggara telah memberikan waktu lebih lama daripada lomba kaligrafi, tetapi itu tidak cukup lama tanpa batasan apapun. Dengan waktu yang terbatas untuk melukis karya-karya realistik, selain dari kesulitannya, kebanyakan orang tidak akan mempertimbangkannya sama sekali. Untuk melukis, umumnya yang berpartisipasi dalam lomba kebanyakan menggambar sketsa sederhana, atau lukisan Cina dan cat air dengan sedikit gaya tangan bebas. Wei Xiaozhen tidak menyangka Zhang Yu akan melukis karya yang begitu boros. Menurut akal sehat, kecuali karya ini sangat mudah digambar, jika tidak, sulit untuk diselesaikan. Namun, kompleksitas dan kemajuan karya-karya Zhang Yu saat ini sangat cepat. Sama seperti Zhang Yufei, Zhang Yu tidak menggunakan teknik melukis realistik yang biasa digunakan orang, yaitu, ia pertama-tama menggambar sketsa garis besar dengan pensil, lalu detail dan warna. Namun, menggambar langsung dengan pensil warna bukanlah hal yang biasa, yang akan memiliki persyaratan teknis yang sangat tinggi bagi pelukisnya. Realistis, secara sederhana, adalah situasi pekerjaan yang hampir nyata. Bagi seorang seniman sejati yang membutuhkan tingkat melukis tertinggi, ada banyak situasi yang tidak terduga di mana melukis secara langsung tanpa naskah. Selama ada sedikit cacat dalam proporsinya, itu akan berubah dari gaya realistis menjadi lukisan abstrak. Memalukan, Wei Xiaozhen dan Zhang Yufei sama-sama berdiri di samping, memperhatikan Zhang Yu diam-diam mengganti pensilnya, dan isi penanya menjadi semakin autentik. Yang mereka berdua makan adalah bahwa karya Zhang Yu tampaknya lebih dari sekadar gambar. Karya yang sederhana dan realistis memiliki lebih banyak kesulitan daripada yang diinginkan dua orang. Seiring berjalannya waktu, banyak pemain di lapangan telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Setelah selesai menyelesaikan, mereka mengantre untuk menunggu skor juri. Orang di sebelah Zhang Yu yang menonton lukisannya juga berubah beberapa kali, tetapi hanya Wei Xiaozhen dan Zhang Yufei yang berdiri berdampingan dan menatap dengan saksama, dan tidak pergi. Lu Xuan juga selesai melukis saat ini. Setelah berkemas, ia pertama-tama mendatangi guru dan saudarinya Deng Xiaoyu untuk melihat bagaimana kemajuannya. Pekerjaan Deng Xiaoyu hampir selesai sekarang. Rasanya seperti seseorang datang, menatap Lu Xuan, tersenyum, tidak berkata apa-apa, atau menundukkan kepala untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lu Xuan takut mengganggu satu sama lain dan tidak berbicara. Dia hanya berdiri di samping dan menunggu Deng Xiaoyu menyelesaikan pekerjaan terakhirnya. Setelah beberapa saat, Deng Xiaoyu menyelesaikan semua prosedur, menulis nama pada hasil karyanya, dan menatap Lu Xuan. Bagaimana? Coba kulihat. Lu Xuan menggelengkan kepalanya dengan malu dan berkata, tidak bagus. Kamu jauh lebih buruk daripada si Mei. Bagaimanapun, dia tetap menunjukkan hasil karyanya kepada pihak lain. Deng Xiaoyu tidak melihat hasil karyanya, tetapi mengerutkan hidungnya, dan berkata, hei, aku bilang Lu Xuan. Lebih baik kamu masuk ke pintu suatu hari daripada aku. Apakah ada kualifikasi untuk memanggilku si Mei? Lihat apa yang kamu katakan. Aku hanya berjalan masuk satu langkah lebih banyak darimu. Aku juga seorang master, tidak? Lu Xuan berkata sambil tersenyum. Deng Xiaoyu berkata, hah. Pada saat yang sama, dia melirik hasil karya di tangan Lu Xuan, dan berkata dengan jijik, kembalilah ke saudaraku. Lukisannya tidak begitu bagus. Ketika Lu Xuan mendengar ini, dia memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan berkata, lukisan yang bagus. Aku bukan seorang master, aku seorang kakak laki-laki. Ngomong-ngomong, aku merasa bahwa level melukisku telah lama mandek. Mungkin dia kurang imajinasi dan tidak merasakannya. Pikiran tentang ini secara alami terdengar di hati Kai Dong, yang baru saja ditangkap oleh seorang penjahat, dengan hati yang aneh. Sepertinya kakak laki-laki ini bukan pekerjaan yang baik. Jika tidak ada hobi tertentu, aku khawatir level melukisnya sama sepertiku, dan sudah lama mandek. Deng Xiaoyu mendengar kata-kata, kakak laki-laki, dan secara alami teringat pada Kai Dong. Namun, dia tidak bermaksud menyesali pihak lain, karena sampai sekarang Deng Xiaoyu juga merasa bahwa kakinya dingin, dan sepertinya beberapa rahasia telah diambil, dan dia bahkan sedikit mudah tersinggung. Mungkin suasana hatinya sedikit terpengaruh dan minat untuk berbicara telah hilang, berkata, ayo pergi. Jangan sebut-sebut penjahat, ayo kita antri. Lu Xuan mengangguk,
tahu bahwa tidak nyaman untuk terus mengatakan nama subversif Kaidong. Tapi tiba-tiba aku teringat sesuatu, berbalik untuk melihat ke kiri dan ke kanan, dan berkata, kamu bilang kita tidak perlu menunggunya bersama Zhang Yu. Deng Xiaoyu mendengar kata-katanya dan berbalik ke arah Zhang Yu. Melihat bahwa ada beberapa orang di sana sekarang, sepertinya dia sedang melihat lukisannya. Aku tidak tahu bagaimana Zhang Yu melukis. Lusuan berkata, tidakkah kamu tahu apakah kamu melihatnya di masa lalu? Ngomong-ngomong, waktu untuk permainan akan segera tiba, dan dia harus menyelesaikan menggambar sekarang. Deng Xiaoyu mengangguk, mengemasi barang-barangnya, mengambil pekerjaan dan pergi ke posisi Zhang Yu bersama Lusuan. Setelah Deng Xiaoyu mendekat, dua orang sensitif yang berdiri di sebelah Zhang Yu dan menyaksikan lukisannya sebenarnya memiliki wakil ketua Dewan Siswa SMA Beitong yang cantik. Wei Xiaozhen mungkin merasa ada yang sedang melihat dirinya dan melihat ke belakang dengan cara yang sama. Dia memiliki ingatan yang kuat dan secara alami mengenali bahwa orang yang melihat dirinya adalah pemain wanita di sekolah menengah pertama. Meskipun orang lain melihat dirinya sendiri, Wei Xiaozhen tidak merasa jijik. Tetapi pikirkan tentang waktu permainan yang semakin dekat, ini akan hampir sama, lalu menarik Zhang Yufei, keduanya pergi bersama. Ketika Deng Xiaoyu melihat bahwa dia hanya melihat ke pihak lain itu memalingkan muka. Aneh untuk mengatakan itu, tetapi ketika dia berbalik untuk melihat Lusuan, pihak lain itu tampak terkejut dan melihat, ekspresinya tampak seperti neraka. Ketika Deng Xiaoyu juga dengan penasaran mengalihkan perhatiannya ke pekerjaan Zhang Yu, dia terkejut. Tidak, bagaimana Zhang Yu bisa menggambar dengan sangat baik. Zhang Yufei dan Wei Xiaozhen berjalan bersama dan berkata, aku tidak menyangka bahwa Zhang Yu benar-benar melukis dengan sangat baik. Sepertinya kita telah menghadapi musuh yang kuat kali ini. Ya, Wei Xiaozhen mengangguk dan berkata, sekarang tampaknya aku tidak perlu menjadi lawannya. Yufei, kamu bekerja keras, kamu tidak boleh kalah darinya kali ini. Tapi kenyataannya dia benar-benar hebat. Zhang Yufei menunjukkan ekspresi sedih, aku mungkin tidak bisa menjaminnya. Wei Xiaozhen berkata, kamu harus sedikit percaya diri. Bahkan jika lukisan realistiknya sebagus mungkin, di pihak juri, gaya lukisan realistik mungkin tidak menyenangkan. Aku pikir itu masih gayamu dengan sedikit lukisan tangan bebas, para juri tampaknya lebih menyukainya. Mungkin, Zhang Yufei berkata dengan ragu-ragu, saya pikir bahkan jika para juri menyukai gaya melukis saya. Itu tergantung pada seberapa realistis keterampilan Zhang Yu. 8 tidak melihat bahwa dia tidak meminjam foto apapun sebagai template, untuk mengatakan bahwa ini sudah merupakan lukisan senyap. Bahkan jika para juri lebih menyukai gaya tangan bebas saya, bukan tidak mungkin untuk mengetahuinya. Keterampilan ini sendiri bernilai banyak poin kesan. Dari sudut pandang Zhang Yufei, dia tidak sepenuhnya memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Zhang Yu. Wei Xiaozhen berkata, sebenarnya, saya pikir kita harus melihat masalahnya lebih komprehensif. Apakah menurut Anda Zhang Yu menggunakan pensil warna biasa, dan tampaknya tekstur dan warna pensilnya relatif keras. Kelihatannya bukan merek besar, saya akui bahwa lukisan Zhang Yu bagus, dan lukisan senyap juga wajib. Tetapi para juri tidak tahu bahwa ia adalah lukisan senyap, dan saya yakin tidak ada yang akan bertanya. Dan karyanya baru-baru ini memiliki kekurangan dalam kinerja warna. Ingin saya katakan lebih baik menggunakan pena multiwarna, pena yang larut dalam air, atau pena spidol. Mengapa Zhang Yu tidak menggunakan barang-barang ini? Saya rasa tidak mustahil untuk membelinya. Beracun, ia baru saja menyingkirkan bagian dari pembelajaran sketsa murni. Sekarang bagian rona seharusnya sudah digunakan untuk waktu yang lama. Kalau tidak, ia tidak akan bisa menggambar dengan pena yang tidak profesional seperti itu. Saya pikir para juri tidak lain hanyalah menakjubkan. Babak berikutnya akan menjadi gaya ini, para juri mungkin tidak akan membelinya dengan cara itu. Itulah sebabnya aku pikir kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Zhang Yufei berpikir bahwa analisis Wei Xiaozhen juga sangat masuk akal, dan pada saat yang sama mengangguk, dan berkata, tidak apa-apa. Kalau begitu lain kali aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melawannya, jika aku bisa menunjukkan kekuatanku yang terbaik, Zhang Yu mungkin bukan lawanku. Wei Xiaozhen mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Meskipun Zhang Yufei seharusnya bisa mengalahkan Zhang Yu menurut visinya sendiri,
bagaimanapun juga itu adalah masalah antara dirinya dan Zhang Yufei. Harus kukatakan bahwa seni lukis Zhang Yu yang tinggi sudah muncul dari imajinasi Wei Xiaozhen. Sekarang Wei Xiaozhen mengakui bahwa dia seharusnya bukan lawan Zhang Yu. Untungnya, masih ada kekuatan yang bisa menekan Zhang Yu, tetapi penindasan itu hanya sementara. Jika hari ini tahun depan, Zhang Yu takut keterampilan melukisnya akan lebih menakjubkan, dan dia akan memiliki pemahaman warna yang lebih komprehensif. Sampai saat itu, aku khawatir Zhang Yufei tidak akan menjadi lawannya. Memikirkan hal ini, Wei Xiaozhen merasa bahwa masih ada celah tertentu antara dirinya dan pihak lain dalam menghadapi para jenius sejati. Hasil ini membuat Wei Xiaozhen, yang selama ini hidup dalam slogan jenius, merasa sedikit tidak berdaya. Mengapa ada orang yang begitu pintar di dunia ini? Apakah dia sekarang sudah mencapai batas bakatnya? Sebelum waktu permainan hampir berakhir, Zhang Yu akhirnya menyelesaikan karyanya sendiri. Meskipun kualitas pensil di tangannya rata-rata dan warnanya mungkin monoton, dengan peralatan sederhana seperti itu, ia telah menyelesaikan karyanya hingga ke tingkat saat ini. Tidak ada yang perlu dikecewakan. Ketika Lu Xuan melihat Zhang Yu menyelesaikan karyanya, ia menjadi cerewet dan berkata, "Zhang Yu, bagaimana kamu bisa menggambar dengan sangat baik? Ini realistis. Sudah berapa lama kamu belajar?" Zhang Yu tersenyum. Tentu saja, situasi sebenarnya tidak dapat dijelaskan secara rinci, memberitahu orang-orang bahwa mereka tidak akan dapat belajar selama sehari. Sun Tzu menulis omong kosong, saya telah mempelajarinya selama beberapa tahun. Ini rata-rata, dan bagian warnanya terlihat agak palsu. Apakah warnanya palsu? Lu Xuan mengerutkan kening, dan melihat dengan saksama lagi, dan berkata, saya sama sekali tidak terlihat palsu. Selama percakapan, ia mengalihkan perhatiannya ke Deng Xiaoyu, bukankah maksudnya pertanyaan itu? Tidak perlu dikatakan lagi. Deng Xiaoyu mengamati lebih dekat dan berkata, warnanya masih sangat bagus. Kelihatannya seperti ditulis dengan pena multiwarna. Zhang Yu, aku baru saja melihatmu menggunakan banyak warna perantara. Benarkan? Zhang Yu mengangguk dan berkata, warnaku terlalu sedikit. Tentu saja, aku perlu menggunakan sedikit warna perantara untuk menebusnya. Kalau tidak, aku tidak bisa mengatakan bahwa warnanya terlihat palsu. Deng Xiaoyu mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan mengamati lebih dekat karya Zhang Yu, berkata, sebenarnya, kamu benar-benar dibatasi oleh kondisi. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Namun, warna tengahmu sangat alami dan terlihat hampir mendekati. Pena multiwarna. Sayangnya, jika penamu larut dalam air, warna tengah yang kamu lelehkan dan kemudian tebus akan lebih alami dan lebih realistis. Sayang sekali. Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum, dan merasa bahwa Deng Xiaoyu juga memiliki dua kuas, pada dasarnya berbicara. Jangan mencari-cari kesalahan, oke. Lu Xuan mendengar ekspresi ini dengan ekspresi terdiam, dan berkata, menurutku, ini sudah merupakan karya yang sempurna. Jika kamu berada di level ini, kamu dapat memilih dan memilah. Bisakah kamu melakukannya? Ngomong-ngomong, Zhang Yu, apakah kamu belajar dari rumah lukis itu? Aku tidak ingat bahwa ada rumah lukis yang mengajarkan realisme di Zonghai. Aku belum mempelajarinya di rumah lukis. Aku mengajarkannya sendiri. Zhang Yu tersenyum. Lu Xuan dan Deng Xiaoyu terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka sepertinya salah mendengarnya. Realisme yang belajar sendiri dapat mencapai level ini, sungguh lelucon internasional. Zhang Yu melihat kedua orang itu tidak percaya. Tentu saja, dia tidak tertarik untuk menjelaskan, karena penjelasan tentang hal ini, jika penjelasannya tidak bagus, deskripsinya menjadi lebih gelap. Mungkin lebih baik tidak menjelaskan. Tertawa, ayo pergi. Permainan akan segera berakhir, dan kita tinggal dengan beberapa orang di antara penonton. Setelah itu, aku mengambil pekerjaanku dan berjalan menuju garis. Lu Xuan dan Deng Xiaoyu juga merasakan keterkejutan dan hanya saling memandang, hanya mengikuti. Meskipun masalah ini masih sedikit aneh bagi keduanya, tetapi untuk saat ini adalah kesempatan untuk mempopulerkan sains. Wei Xiaozhen dan Zhang Yufei sudah memiliki karya yang bagus saat ini, dan keduanya keluar ke babak berikutnya. Terutama karya Zhang Yufei bahkan telah memenangkan penegasan bulat dari para juri dan dipilih sebagai karya yang luar biasa di bidang ini. Beberapa orang dari Zhang Yu berada di ujung antrian. Pada dasarnya,
Mereka baru saja memasuki tim. Suara akhir permainan telah dibunyikan. Kelompok pemain sebelumnya menyelesaikan penilaian. Kelompok pemain terakhir, yaitu kelompok tempat Zhang Yu berada pada saat yang sama. Karyanya pergi ke kursi wasit. Prosedur penjurian untuk juri kontes menggambar hampir sama dengan kontes kaligrafi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dibandingkan dengan kompetisi kaligrafi, kontestan kompetisi menggambar akan lebih dekat ke kursi juri, yang akan memudahkan juri untuk melihat detail pekerjaan dengan saksama. Para juri terus mengamati sesuai urutan karya, dan pada saat yang sama jumlah pemain yang merasa puas dengan diri mereka sendiri bertambah beberapa kali lipat. Mereka selalu melihat karya Zhang Yu, dan pada saat yang sama mereka menunjukkan ekspresi keprihatinan mereka. Karena di mata para juri ini, mereka seolah-olah melihat foto dengan seikat anggur di atasnya, yang tampaknya benar-benar sama.